Bayangkan kamu sedang siaran live, lalu tiba-tiba seseorang merebut frekuensi dan berkata, "Aku datang untuk menepati janji kita." Dan semua orang tahu ini bukan bercanda. Malam itu, setelah semuanya terjadi begitu cepat, Arisu masih belum bisa percaya ia benar-benar sudah menemukan Apollo, atau setidaknya seseorang yang suaranya sama persis. Namun masalahnya, bukan hanya satu orang. Ada 4 gadis di klub radio itu, dan semuanya terasa seperti membawa potongan masa lalunya. Keesokan harinya, ruang klub radio berubah. Hiasan menggantung di langit-langit, makanan ringan memenuhi meja, gadis berhudi dengan telinga kucing mengangkat tangan dengan bangga. "Aku yang dekorasi semuanya, kalian boleh memujiku sepuasnya." Shinobu tersenyum cerah. "Kita buat pesta kecil untuk merayakan masuknya Yamabuki-kun ke klub." Sementara gadis bertanduk menatap Arisu dengan ekspresi tajam. "Untuk hari ini, kau VIP, tapi jangan macam-macam." Arisu hanya bisa duduk kaku. Kenapa aku merasa ini bukan pesta, tapi interogasi? Tiba-tiba, seorang pria memakai kostum aneh muncul. Ada sayap besar, kacamata bundar, dan kumis palsu. "Selamat datang." Semua gadis menatap santai seolah itu normal. Arisu membeku. "Siapa dia?" Shinobu menjawab ringan. "Itu presiden klub radio." Pria itu mendekat dramatis. "Ceritakan pada kami, Yamabuki-kun, bagaimana perasaanmu sekarang?" Arisu terdiam. "Aku merasa seperti masuk dunia yang salah." Presiden tertawa. "Hangat sekali sambutan kalian anak-anak." Arisu memperhatikan mereka satu persatu. Mereka semua punya gaya berbeda. Namun saat mereka bicara, nada suara itu terlalu familiar, terlalu sama. Dan itu membuat dada Arisu sesak. "Apollo?" Ia menggenggam ponselnya erat. "Tolong, siapa di antara kalian?" Hari itu, Arisu diberi tugas bersih-bersih. Namun Shinobu malah mendekatinya dengan lembut. "Aku yang akan mengumumkan siaran hari ini." Arisu menatapnya. Shinobu Uzuki, cantik, populer, wakil ketua OSIS. Senyumnya terlalu sempurna. Arisu berpikir, dia terlihat seperti idola. Tapi kenapa aku merasa dia menyembunyikan sesuatu? Saat istirahat, Arisu duduk sendirian. Ponselnya menyala. Sebuah notifikasi lama muncul di pikirannya. Apollo mulai streaming 3 tahun lalu dan berhenti baru-baru ini. Arisu mengingat kata-kata Apollo. "Suara itu penyelamatku." Ia menggigit bibir. Apollo ada di klub ini, aku yakin. Namun, Apollo tidak pernah menunjukkan wajahnya, tidak pernah mengatakan siapa dirinya, dan sekarang, Arisu berada di tengah 4 gadis yang semuanya seperti bayangan suara itu. Malamnya, Arisu menatap ke 4 gadis yang tersenyum samar. Aura mereka terasa berbeda, seolah mereka tahu sesuatu. Gadis hoodie berkata pelan, "Dia benar-benar panik ya." Gadis bertanduk menyeringai, "Lucu sekali." Gadis berambut kepang menatap tajam. "Dia akan terus mencari." Shinobu hanya tersenyum. Dan pada akhirnya, dia pasti akan tahu. Arisu berkeringat. "Apa mereka mempermainkanku?" Arisu mengepalkan tangan. "Aku harus menemukan Apollo secepat mungkin. Jika tidak, perasaan ini akan menghancurkannya." Ia menatap ruang siaran klub. Suara itu, cinta itu. "Apollo, aku akan menemukanmu." Di ruang klub radio yang masih berantakan, Shinobu Uzuki tiba-tiba membungkuk mendekati Arisu. Wajahnya sangat dekat. Dengan senyum lembut ia berkata, "Bisa bantu aku mengatur peralatannya?" Arisu langsung kaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kenapa dia mendekat seperti itu? Namun Shinobu tetap tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Arisu akhirnya membantu mengangkat tumpukan kotak berat. Shinobu bertepuk tangan ceria. "Wah, kamu kuat sekali." Arisu panik dan langsung menyangkal. Bukan apa-apa, ini biasa. Namun di dalam hati, ia semakin bingung. Shinobu benar-benar gadis yang sempurna. Tapi justru itu membuatnya sulit ditebak. Arisu melihat buku catatan penuh tanda. Ia bertanya, "Itu apa?" Shinobu menjawab santai, "Ini skrip yang akan kubaca hari ini."
Ia menjelaskan kalau dirinya mudah salah bicara. Karena itu ia menandai intonasi kata yang berbahaya bagian yang bisa keliru. Arisu terkejut. Jadi kamu benar-benar serius? Shinobu hanya tersenyum. Shinobu menatapnya dan berkata pelan, aku sebenarnya cukup suka suara kamu, Yamabuki-kun. Arisu membeku. Kata-kata itu sederhana, tapi cara Shinobu mengucapkannya mengingatkannya pada Apollo. Arisu langsung panik dalam hati. Ini mirip. Namun ia juga mengingat ejekan anggota lain. Suaramu jelek. Arisu makin bingung. Apakah ini petunjuk atau hanya permainan? Arisu akhirnya memberanikan diri. Uzuki, aku mau tanya sesuatu. Namun Shinobu tiba-tiba mendekat lagi. Ia mengangkat jarinya ke bibir. Diam dulu. Arisu membeku total. Momen itu terasa seperti adegan romantis, tapi juga menegangkan, karena Arisu merasa Shinobu tahu apa yang sedang ia cari. Hari itu Shinobu bertugas mengumumkan akhir pelajaran. Ia berdiri di depan mikrofon, suaranya terdengar lembut, jelas, dan menenangkan. Arisu menatapnya. Dalam hati ia berpikir, suara yang indah seperti sinar bulan. Ia bahkan mengingat kutipan buku, suara yang menenangkan seperti kilau perak. Arisu tidak bisa menyangkal, suara Shinobu memang luar biasa. Namun, apakah itu suara Apollo? Karena terlalu terpaku, Arisu tanpa sadar berkomentar keras. Shinobu langsung memelototinya. Yamabuki-kun, shh, mikrofon bisa menangkap suaramu. Arisu panik, dan lebih parah lagi, Shinobu salah menyebut banyak nama dalam pengumuman karena gugup. Setelah selesai, ia menatap Arisu kesal. Kamu bikin aku salah semua? Arisu hanya bisa diam. Setelah siaran itu, Arisu berjalan keluar kelas dengan pikiran penuh. Apakah Shinobu Apollo? Ia merasa ingatannya kacau. Ia mendengar Apollo bertahun-tahun lalu. Tapi sekarang, semua suara terasa bercampur. Namun satu hal pasti, Apollo ada di klub radio. Dan Arisu tidak boleh berhenti. Di lorong sekolah, seorang teman laki-laki melihat Arisu. Ia terkejut besar. Hah? Kamu masuk klub radio? Arisu menjawab datar, iya. Temannya langsung heboh. Itu klub para idol sekolah. Cewek-cewek di sana punya fans gila. Arisu hanya berpikir, fans? Berarti aku harus hati-hati. Sementara itu, fokus cerita berpindah ke gadis lain. Seorang gadis dengan gaya cosplay, bertanduk kecil, ekspresi percaya diri. Namanya Nene Himekawa. Ia adalah calon pengisi suara, duber cosplayer, aktif pusat perhatian kelas, dikenal punya suara anime. Arisu menatapnya. Dia juga bisa saja Apollo, namun Nene tersenyum licik. Saat Arisu lewat, beberapa siswi berteriak. Dia mendekati Nene-chan, kurang ajar. Arisu panik. Tunggu, aku anggota klub radio. Namun para fans tidak peduli. Mereka menganggap Arisu ancaman. Nene sendiri malah tersenyum seperti putri manja. Sepertinya dia tidak suka aku. Arisu berkeringat. Ini makin gawat. Nene Himekawa berdiri di lorong sekolah dengan mangga di tangannya. Dengan mata berbinar ia berkata, aku akhirnya bisa mendengar suaramu lagi. Aku sudah menunggu ini sejak lama. Arisu terdiam. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan. Nene melanjutkan dengan ceria, Apollo juga suka manga ini. Dia sering membacakan adegannya untukku. Jantung Arisu berdegup kencang. Apollo, manga yang sama, dubbing adegan, semua terasa seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Namun ada yang aneh. Gaya suara yang digunakan Nene terdengar imut dan cerah. Sedangkan dalam ingatan Arisu, suara Apollo lebih lembut, lebih dalam, lebih seperti bisikan tenang di malam hari. Apakah aku salah ingat? Arisu berjalan sendirian di tangga sekolah. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Aku terlalu mengandalkan ingatan suara dari 3 tahun lalu. Ia mulai berpikir logis. Suara Apollo dikirim melalui ponsel. Bisa saja ada filter. Bisa saja ada efek suara. Kalau begitu, aku tak bisa hanya mengandalkan nada suara. Ia harus memperhatikan kebiasaan, intonasi, cara berbicara. Siapapun di klub radio itu bisa saja Apollo. Saat tenggelam dalam pikirannya, Arisu hampir menabrak seseorang di tangga.
Seorang gadis berambut terang dengan hoodie bertelinga kucing, tatapannya tajam namun dingin. "Kamu ingin mengamatiku?" Arisu membeku. Gadis itu adalah Iko Kirino, spesialis teknologi klub radio, calon VTuber. Jarang bicara, tapi sangat populer di kalangan penggemar berat dunia maya. Sebelum Arisu sempat menjawab, ia terpeleset dan keduanya jatuh bersama menuruni tangga. Setelah keheningan singkat, Iko berkata tenang, "Aku memakai lensa kontak yang sudah kedaluarsa. Aku tidak bisa melihat jelas kecuali dari dekat." Arisu hanya bisa menatapnya bingung. Gadis ini benar-benar unik. Iko duduk di tangga, membuka tablet miliknya. Layar menampilkan avatar gadis bertelinga hewan. Ia menjelaskan singkat, "Aku sedang melakukan stream pribadi." Arisu memperhatikan. Suaranya saat berbicara di dunia nyata sangat tenang, serak lembut, seperti suara yang ditahan. Namun ketika streaming, ia menggunakan suara berbeda, lebih tinggi, lebih ekspresif, lebih ceria. Chat di layar terus bergerak, donasi masuk, komentar berdatangan. "Oi Liko, terima kasih atas donasinya. Arigato." Namun wajah Iko di dunia nyata tidak banyak berubah. Ia hanya membaca, menjawab, dan melanjutkan. Arisu tak tahan. "Kamu tidak ingin memperbaiki cara bicaramu? Bukankah ini terdengar seperti kamu hanya melakukan ini demi penonton?" Iko menatapnya, tenang, tanpa emosi berlebihan. "Penontonkulah yang bahagia. Itu sudah cukup untukku." Jawaban itu membuat Arisu terdiam. Ia melihat sesuatu dalam diri Iko. Bukan kepura-puraan, bukan topeng, tapi sebuah jarak. Seolah ia memang hidup lebih nyaman di balik layar. Ketika stream hampir selesai, Iko tanpa sadar menurunkan nada suaranya. Nada itu berubah, lebih pelan, lebih berat, lebih seperti bisikan. Jantung Arisu berhenti sejenak. Suara itu mirip, sangat mirip dengan Apollo. Tidak identik, namun dekat. Terlalu dekat untuk diabaikan. Iko menutup stream. "Para penontonku senang. Itu cukup." Ia bangkit dan pergi. Arisu tetap berdiri di tangga. Kini pikirannya semakin rumit. Shinobu, suaranya indah dan stabil. Nenek, suaranya ekspresif dan penuh energi. Iko, suaranya tersembunyi di balik persona virtual. Siapa sebenarnya Apollo? Atau apakah Apollo memang bukan salah satu dari mereka? Saat Iko melangkah pergi, ia berhenti sejenak. "Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" Arisu tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan benar. Ia tidak tahu apakah pencariannya akan melukai seseorang. Namun satu hal pasti, ia tidak bisa berhenti. Langkah kaki Arisu terdengar berat di lorong sekolah. Pikirannya kacau. Ia terus mengulang satu tujuan dalam kepala. "Aku hanya ingin tahu siapa Apollo," tapi semakin ia mendekat, semakin ia sadar, ini bukan hanya soal identitas. Ada sesuatu dalam dirinya yang ikut terseret. Ia bahkan mulai bertanya, "Kenapa aku marah begini?" Padahal seharusnya ia hanya mengamati. Arisu menatap kenyataan. Klub radio yang dulu ia kagumi, ternyata berantakan. Para gadis di dalam klub tidak latihan serius, hanya bermain seperti idol sekolah, lebih sibuk dengan popularitas daripada siaran Arisu menggeram dalam hati. Mereka bahkan tidak menganggap klub ini serius. Ia belum pernah melihat mereka benar-benar bekerja. Arisu duduk sendirian, merenung, lalu sebuah ide muncul. Jika suara bisa jadi profesi, maka dia harus masuk ke dunia itu. Ia berkata dalam hati, dubbing, penyiar, penyanyi, dunia VTuber pun akan makin besar. Dan jika ia memahami dunia suara secara profesional, maka ia akan lebih dekat pada Apollo. Arisu menatap langit sore, lalu ia membuat sumpah. Kalau begitu, kita akan masuk dunia profesional bersama. Ia ingin semua anggota klub radio berkembang, bukan hanya bermain-main, ia ingin mereka jadi nyata. Namun, satu ketakutan muncul. Arisu mulai berpikir, jangan-jangan Apollo adalah salah satu gadis itu? Jika benar, maka ia selama ini mengejar seseorang yang sangat dekat. Dan itu membuat dadanya sesak. Tiba-tiba muncul sosok baru, seorang gadis dengan hoodie besar, gaya santai, dan aura dingin. Namanya
Iko Kirino, seorang VTuber pemula. Ia bicara datar. Aku tidak bisa melihat apapun kalau kamu tidak mendekat. Iko adalah ahli teknologi klub. Ia bahkan melakukan streaming pribadi di ruang klub. Arisu menyadari suara gadis ini tenang, seperti bisikan, mirip Apollo. Arisu meminta izin, "Boleh aku mengamati kamu?" Iko menjawab simpel, "Terserah." Arisu melihat bagaimana Iko bicara dalam stream. Ia membaca komentar tanpa ekspresi, namun penonton menyukainya. Arisu berpikir, ekspresinya tidak berubah, tapi suaranya kuat. Hari berikutnya, klub radio sedang siaran, namun Arisu tidak tahan lagi. Ia masuk dengan wajah serius, lalu berkata keras, "Kalian benar-benar puas dengan keadaan klub ini sekarang?" Semua gadis terdiam. Mereka kaget. Arisu melanjutkan, "Kalau kalian terus seperti ini, impian kalian tidak akan pernah jadi nyata." Ruangan hening. Arisu menatap mereka satu persatu. 4 gadis mengelilinginya. Mereka bingung. Tapi Arisu berkata dengan tekad, "Aku akan membimbing kalian semua menjadi penyiar terbaik, pengisi suara terbaik, penyanyi terbaik, dan VTuber paling terkenal." Ini bukan sekadar klub lagi. Ini adalah medan latihan. Dan Arisu adalah pemicunya. Di balik semua itu, Arisu masih menyimpan tujuan rahasia. Ia belum lupa. "Walaupun aku belum tahu siapa Apollo," ia menggenggam tangan, "aku akan membuat Apollo mengingat janjinya." Siang itu, suasana klub radio yang biasanya ceria berubah tegang. Di tengah siaran langsung, suara Arisu Yamabuki tiba-tiba mengambil alih frekuensi sekolah. "Aku datang untuk menepati janji kita. Sekarang, giliran kalian memberiku jawaban." Semua terdiam. 4 gadis di ruang siaran membeku. Mereka tahu ini bukan sekadar interupsi biasa. Ini adalah deklarasi perang. Arisu tidak lagi berbicara sebagai siswa biasa. Ia berbicara sebagai seseorang yang membawa tekad, luka, dan ambisi yang telah lama terpendam. Arisu memasuki ruang klub dengan aura yang berbeda. Ia menatap mereka satu persatu, bukan dengan kebencian, bukan juga dengan cemburu, melainkan dengan kekecewaan. Ia mempertanyakan keadaan klub yang kini lebih sibuk mengejar popularitas instan daripada mengasah kemampuan. Menurutnya, mereka hanya dipuja sebagai idola sekolah, tetapi tidak benar-benar berkembang sebagai profesional. Ia berbicara lantang di depan semua. Jika mereka ingin menjadi penyiar sungguhan, jika mereka ingin menjadi penyanyi, jika mereka ingin menjadi duber, jika mereka ingin menjadi VTuber sejati, maka mereka harus meninggalkan zona nyaman. Bukan hanya mengandalkan pesona, tapi kerja keras. Arisu teringat pada Apollo, sosok misterius yang dulu berbagi mimpi dengannya. Suatu hari, mereka akan masuk dunia profesional bersama. Namun kini, Apollo menghilang. Entah lupa, entah menyerah. Arisu tidak peduli lagi siapa Apollo sebenarnya. Ia hanya tahu satu hal. Jika Apollo lupa janji itu, maka ia sendiri yang akan mengingatkannya. Dengan cara apapun. Di hadapan 4 gadis itu, Arisu menyatakan dengan tegas, ia akan membimbing mereka, ia akan memaksa mereka berkembang, ia akan menjadikan mereka profesional sejati, bukan demi dirinya, tapi demi mimpi yang pernah dijanjikan. Ia tidak ingin mereka hidup sebagai idola sekolah selamanya. Ia ingin mereka berdiri di panggung sungguhan. Keempatnya terdiam. Mereka tersinggung. Mereka marah. Mereka bingung. Namun jauh di dalam hati, kata-kata Arisu menyentuh titik yang selama ini mereka hindari. Apakah mereka benar-benar sudah berusaha maksimal? Apakah mereka hanya puas dengan pujian dan donasi? Apakah mimpi mereka masih murni? Pertanyaan itu menggantung di udara. Arisu menutup siaran dengan satu kalimat yang membuat seluruh sekolah gempar. "Aku akan membuat kalian menjadi profesional sejati." Ini bukan ancaman, ini tantangan. Dan ini adalah awal dari perubahan besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.